Para ahli ilmu salaf terdahulu berkata, kunna talabnal ilma li ghairillah. Dulu kita menuntut ilmu, tidaklah kita menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, namun karena cinta mereka aja sama ilmu luar biasa. Mereka menuntut ilmu, tapi enggak kepikiran ikhlas lillahi taala, belum kepikiran. Falamma talabnal ilm, tapi ketika kita lakukan hal tersebut, aballahu illa ayyakunalah. Ternyata Allah tak menghendaki kita melakukan hal itu untuk hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang syirik hakikatnya adalah mereka yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena ini, betapa kebergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling efektif merusak hati manusia. Okay? Ini menjadi cambuk bagi kita untuk apa? Untuk memaintenance tauhid dan keikhlasan kita di dalam beramal bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita katakan bahwa keikhlasan adalah bisa jadi sesuatu yang tidak dimulai dari awal. Bisa jadi seseorang mungkin melakukan yang ia lakukan bukan lillahi ta'ala, tapi Allah menginginkan kebaikan baginya, sehingga diarahkan ia ke arah keikhlasan. Para ahli ilmu salaf terdahulu berkata, kunna talabnal ilma li ghairillah. Dulu kita menuntut ilmu, tidaklah kita menuntut ilmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena cinta mereka aja sama ilmu luar biasa. Mereka menuntut ilmu, tapi enggak kepikiran ikhlas lillahi ta'ala, belum kepikiran. Falamma talabnal ilm, tapi ketika kita lakukan hal tersebut, aballahu illa ayyakunalah. Ternyata Allah tak menghendaki kita melakukan hal itu untuk hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah arahkan hati kita kepada keikhlasan. Dan keikhlasan juga sesuatu yang bisa rusak di tengah jalan. Awas. Di Talbisul Iblis, Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan tentang seseorang yang berangkat dengan kapaknya mau menghancurkan sebuah pohon, tempat iblis bersarang di situ, tempat setan bersarang. Oke? Yani ikhlas lillahi ta'ala demi menyelamatkan manusia dari godaan iblis, dia mau tebang nih sarangnya iblis di pohon. Kemudian on the way, OTW, ketemu dia sama iblis ini. Mau kemana kau? Aku mau menghancurkan pohon itu. Iblis nih yatamathal fi surah adami, menyamar dalam bentuk anak manusia. Aku mau menghancurkan pohon itu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi di sini sarang iblis menyesatkan hamba-hamba Allah. Ya salah. Iya kan? Iblis pun membujuknya, jangan kau hancurkan. Kenapa? Walaka dinar kulla yawm tajiduhu tahta wisadatik. Kalau kau tidak menghancurkan tuh pohon, maka kau akan dapatkan 1 dinar tiap hari. Kau akan temukan di bawah bantalmu. Oke? Nah, ini fitnah. Orang ini punya kebutuhan, kehidupan. Oh iya, anak istri yang harus dia nafkahi. Oh iya ya. Ya khair. Tayyib. Dia terimalah hal tersebut. Dan kemudian pulang ke rumahnya gak jadi tebang tuh pohon. Ternyata keesokan harinya beneran. Dia temukan 1 dinar di bawah bantalnya. Dia gunakan untuk maslahat dan kebutuhan hidupnya. Ya, utangnya banyak misalnya. Aduh, sedinar deh. Nah, besokannya dia tak lagi menemukan 1 dinar di bawah bantalnya. Marah dia. Bergerak dia kembali membawa kapak tersebut, mau memotong pohon itu. On the way ketemu lagi sama iblis. Mau kemana kau? Aku mau tebang tuh pohon. Kata dia. Akhirnya iblis berkata kepadanya, lantas tadi kau takkan bisa. Kau nggak bisa menebang pohon itu. Kenapa? Kemarin bisa. Ketika kau mau melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, kau bisa menebangnya waktu itu. Tapi sekarang kau menebangnya hanya karena 1 dinar yang tak kau temukan di bawah bantalmu. Mual bisa. Lihat, betapa dari riwayat ini, dari asar ini yang kita tangkap apa coba? Yang jadi ibrah. Keikhlasan ini sesuatu yang bisa rusak di tengah jalan. Maka hukumnya wajib atas tiap individu untuk maintenance keikhlasannya dan mengulang-ulang niatnya. Kembali muhasabah, apa yang kulakukan, apa yang kuperjuangkan, untuk apa? Apa? Untuk pencitraan diriku kah di mata para makhluk?
Atau apa benar memang aku mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala? Coba, yang aku mau lakukan nih urgensinya apa? Kalau aku memang ikhlas mengejar ridha Allah, kira-kira aku akan melakukan hal ini enggak? Karena orang yang menjaga keikhlasannya, mereka tidak akan melakukan hal-hal konyol yang merusak dan menodai keikhlasannya. Ikhlas atau enggak urusan hati kan? Urusan hati kan? Siapa yang tahu? Gaib kan? Tapi di antara amarat, di antara ciri-ciri orang yang ikhlas, mereka hati-hati dan meninggalkan perkara-perkara yang akan merusak keikhlasannya. Apalagi perkara itu konyol. Seperti mencitrakan dirinya pada hal-hal yang gak ada urgensinya, Dan medsos sangat efektif untuk itu. Merusak keikhlasan. Orang hamba bangun di malam hari, melakukan tahajud, ya salam. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bikin status. Alhamdulillah baru bertemu dengan Rob. Ya